Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manggara, Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. saya Carmadi, CGP Angkatan 9 dari SDK Madinah. Pada kesempatan kali ini ingin mempraktikkan coaching pada modul 2.3. Baik, Pak Manggara, kita di sini bukan sebagai senior maupun junior. Iya, Pak. Kita di sini minta supaya kita melakukan coaching ini dianggapnya curah pendapat saja. Saya tidak menggurui dan Bapak juga tidak merasa digurui sama saya. Silakan Pak Manggara. Ya, terima kasih Pak Carmadi atas waktu dan tempat yang sudah Bapak persilakan kepada saya. Mungkin Pak, hari ini yang pertama saya ingin curhat dulu Pak ya, curhat terkait masalah Silakan. yang saya hadapi hari ini Pak. Tadi pagi pas saya berangkat ke sekolah, saya kan itu Pak ya, nyampe jam 7 kurang ya Pak ya. Nah, itu kan Betul. masih sepi sekolahan ya. Kemudian jam 7 lewat 5 itu udah banyak Pak anak yang terlambat Pak. Jadi tadi itu kalau nggak salah sekitar 55 anak yang terlambat Pak. Dan kebanyakan tuh anak 11-6 Pak. Jadi di saya ini kelas 11-6 ini termasuk kelas yang apa ya Pak ya, istilahnya zona merah lah Pak. Bukan dalam artian negatif, tapi zona merahnya zona merah. Memang di situ itu banyak anak-anak yang waktu kelas 10 dulu tuh anak-anak yang apa ya Pak ya, dia itu dari segi karakter, dari segi sikap itu kurang bagus gitu. Artinya banyak anak yang bolos gitu. Hari ini sampai-sampai ibu kepala sekolah itu sampai turun Pak, turun tadi ke lapangan menghalau anak agar mereka mau ya berbaris dan mau ditulis namanya siapa yang terlambat gitu. Akhirnya ketemulah angka 55 Pak, rekor itu Pak. Jadi di kami itu Pak, problemnya adalah sebenarnya setting waktu Pak. Jadi waktu masuk mulai hari Senin kemarin, ibu kepala sekolah sudah menghimbau kepada seluruh warga sekolah agar jam 7 itu masuk semuanya gitu. Jadi jam 7 itu gerbang sudah ditutup gitu Pak. Bukan jam 7 lewat 15 gitu. Tapi pada kenyataannya memang banyak sekali siswa yang masih datang jam 7.15 Pak. Dan anak 11-6 Pak ya, yang saya sebutkan tadi sudah sering banget terlambat. Bahkan yang lebih parah Pak, di kelas ini dari istilahnya rekap absen kesiswaan terkait dengan alfa ini tertinggi Pak di bulan November ini Pak, kelas 11-6 ini Pak, dari semua kelas yang ada di SMA saya, SMA Cijeruk Pak, tertinggi gitu. Sudah dilakukan beberapa pendekatan, artinya antara walas kesiswaan dan guru mapel sudah sering masuk ke kelas itu, terjun kemudian memberikan nasihat, tapi sama Pak, tetap. Jadi karena tadi ya anak-anak yang kelas 10-nya sudah anak-anak yang tidak baik sikapnya, jadi mereka kadang-kadang merasa angin lalu lah ketika diberikan masukan, ketika diberikan nasihat gitu Pak. Nah mungkin saya ingin Pak sebagai guru yang terus harus belajar, saya ingin Pak mendengar masukan dari Bapak yang mungkin apabila pernah atau mungkin pernah mengalami hal seperti ini yang tentunya akan berguna bagi saya gitu Pak untuk menangani masalah ini. Mangga Pak. Baik Pak Manggara, terima kasih informasi masalah yang dihadapi Pak Manggara di sekolah. Tergelitik dari saya Pak, saya merasa tergelitik, mau bertanya nih, kira-kira dari 55 anak yang terlambat itu, Pak Manggara sudah melakukan identifikasi, kenapa mereka bisa terlambat? Oh iya Pak, iya. Ini masukan buat saya Pak ini Pak. Ya, belum Pak. Kita memang belum secara detail melakukan identifikasi kepada 55 anak ini ya Pak yang terlambat ini gitu. Jadi hari ini tuh masih dalam tahap kita itu menginvestigasi gitu Pak. Kenapa sampai terlambat gitu. Dan lucunya adalah ketika mereka terlambat itu mereka
kebanyakan Pak ya, ini di saya kasus baru nih. Kebanyakan mereka tidak pakai sepatu Pak, pakai sendal Oh, gitu. Nah, mungkin ini Pak ya, ini saya pengen dapat masukan atau apa namanya, nasihat dari Bapak lah terkait cara mungkin menertibkan hal seperti ini gitu loh Pak. baik. Tentunya kan dari 55 anak yang terlambat, ketika kita sudah melakukan identifikasi, faktor keterlambatannya mungkin tidak sama dari 55. Ada yang memang menyengaja terlambat, ada yang memang terlambat betul-betul dari rumah, ada yang memang terlambat karena faktor lainnya. Eh, Mari kita identifikasi dulu apa Ya, penyebab mereka terlambat. Jangan sampai kita pukul rata. Wah, terlambat semua 55. Langsung ditulis di buku kesiswaan. Tanpa terlebih dahulu kita tanya dulu apa sebab-sebabnya. Mungkin Pak Manggara di 55 ini ada anak terlambat mungkin karena satu membantu orang tuanya jualan. Kan iya kita betul belum. Pak, betul betul. Mungkin dari 55 yang terlambat ini ada yang mengantarkan adiknya sekolah yang agak jauh. Mungkin juga ada yang sengaja memperlambat sendiri masuk ke sekolah. Nah, mungkin itu harus diidentifikasi kita. Ya, Setelah kita tahu identifikasi masalahnya, baru kita memberikan satu mungkin nasihat dan lainnya, begitu Pak ya, Manggara. baik Pak. Jadi saya ini Pak, tadi Bapak ngasih saran bagus sekali Pak. Jadi kita tidak boleh memukul rata alasan mereka terlambat ya Pak ya. Jadi Betul, memang sebagai guru kita harus bisa melihat ya, melihat dari sudut pandang apapun gitu terhadap betul, kondisi anak. Tadi benar Pak tadi Pak, mungkin ada anak yang dia kesiangan karena mungkin malam harus membantu orang tua Pak ya tadi ya? betul, Mungkin ada anak yang terlambat karena di rumah kurang perhatian atau apa. Nah, itu sangat-sangat apa ya Pak ya? Membantu betul, saya untuk nanti ke depannya merumuskan rencana aksi gitu Pak. betul, Untuk nanti saya terapkan, saya coaching mereka agar apa ya? Harapannya ya kita berharapnya itu Pak berkurang gitu. Kalau kita betul, langsung ke target, wow, zero terlambat, susah ya Pak ya. Harus bertahap betul, ya Pak ya. betul, Harus bertahap ya Pak ya. Harus bertahap ya. Harus maksudnya kita harus pelan-pelan juga memberikan nasihat kepada mereka gitu. betul. Mungkin Pak ada lagi Pak mungkin yang selain tadi Pak, selain apa tadi kita harus melihat sudut pandang apapun tadi apa mungkin Pak yang bisa Bapak sampaikan ke saya gitu, yang nanti mungkin akan saya gunakan untuk merancang rencana aksi gitu Pak. Baik, setengah Pamanggara menyusun identifikasi masalah yang menyebabkan 55 anak itu terlambat, dirinci Siap. dirinci apa masalahnya. Nah, temukan solusinya atas permasalahan tersebut. Tentunya solusi yang bisa dilakukan oleh sekolah. Satu contoh misalkan anak yang terlambat karena membantu orang tua, mungkin beda penanganannya dengan anak yang terlambat menyengaja terlambat, tentunya beda. Jadi itu sekolah harus mengedepankan faktor itu. Baik. Terima Kemudian kasih Pak. ya coba lakukan home visit bagi anak yang memang terlambatnya karena faktor keluarga, begitu Pak. Terima kasih Pak Caramadi. Berarti itu Pak ya, tadi kita melakukan home visit ya. Jadi nanti mungkin di apa namanya tahap rencana aksi saya mungkin nanti saya akan berkolaborasi ya Pak ya dengan guru BK, dengan wali kelas ya, kemudian dengan kesiswaan. Bagaimana nih kita harus melakukan home visit gitu terhadap Silakan. ya terhadap 55 anak ini yang memang apa ya terlambatnya sudah keterlaluan gitu, sudah over terlambat gitu. Ya Betul. harapan saya seperti itu Pak. Nanti di rencana aksi akan muncul hal seperti itu gitu. Eh
mungkin sih Pak, nanti saya pas rencana aksi juga ingin eh, apa ya, mengundang orang tua mereka yang terlambat itu Pak, sekitar 55 tadi ya. Betul, Saya undang untuk nantinya kita apa ya, melakukan sebuah perjanjian gitu Pak. Perjanjian di atas materai gitu Pak. betul, Terkait dengan kesepakatan belajar gitu, atau mungkin bisa kita artikan sebagai kesepakatan sekolah gitu, bahwa sekolah ini adalah sekolah yang punya tatib gitu. betul. Jadi masuknya ya sesuai dengan itu aja, dengan tatib aja jam 7 gitu, bukan jam setengah 8, bukan jam 7.15 gitu Pak. Karena saya beranggapan gini, kalau mereka dari rumah sudah terlambat datang ke sekolah, pasti Pak ketika di kelas itu akan mengganggu kondusivitas belajar yang lain gitu loh Pak. Betul, betul, sekali betul. Kan ketika kita ngajar tiba-tiba anak masuk ya kan, ini kan pasti akan membuat yang lain jadi terpecah fokusnya gitu. Betul, betul. Nah mungkin itu Pak, dari situ mungkin Bapak punya masukan gitu Pak ke saya, pas anak terlambat masuk kelas itu harus kita berikan sanksi atau berikan hukuman atau gimana Pak? Baik, menurut hemat saya, bagi yang terlambat itu, misalkan terlambatnya 10 menit dari jam pertama, mungkin anak yang terlambat itu tahan dulu untuk masuk ke kelas masing-masing, karena betul apa yang dikatakan Pak Manggara akan mengganggu teman yang lainnya, sehingga dia itu nanti masuknya di jam kedua atau habis istirahat. Nah, bagi yang terlambat itu, dia tidak masuk ke kelas, dia suruh kumpul di aula mungkin, atau di musola atau di masjid, dia melakukan dia disuruh mengerjakan apa sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan di sekolah Manggara. Jadi ada win-win solusi. Yang tidak terlambat tentunya tidak terganggu, yang terlambat juga tidak mengganggu teman yang datangnya tepat. Mungkin begitu Pak. Ya, Jadi luar biasa Pak. Tadi saya ya, itu apa namanya, banyak mendapat masukan nih Pak tadi terkait dengan win-win solution ya Pak ya. iya, Bagaimana kita sebagai guru harus adil ya Pak. Artinya betul. tidak mengurangi hak yang tertib yang mereka Iya, sudah on time dari pagi ya, dan juga betul, tidak mengurangi hak yang terlambat juga gitu, karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan apa ya, layanan pendidikan gitu Pak. betul. Jadi memang kita harus bersikap adil tadi, benar Pak. Mungkin selain itu Pak, ada salah satu kelas tadi Pak. Tadi kan saya bilang kelas 11-6 tadi ya Pak ya. Nah Betul. ini kelas yang menurut saya juga luar biasa gitu, karena dalam bulan bulan November ini mendapat predikat alfa tertinggi Pak di sekolah kami gitu. Nah mungkin ini gimana Pak ya caranya untuk menekan agar ya minimal angka alfa ini bisa turun lah Pak, bukan hilang tapi turun dulu lah gitu Pak. Baik, menurut saya pertama memang setelah kita ketahui penyebab masalahnya keterlambatan, kemudian kita lakukan home visit ke rumah bagi yang terlambat yang sudah melebihi target, ya salah satunya mungkin ada skors Pak, mungkin Oh, ada skors mungkin 1 hari atau 2 hari, skornya pun tidak los, tidak diberikan pembelajaran, tapi skornya dia belajar di rumah, tidak di sekolah. Jadi skor tapi diberikan tugas supaya sama-sama mendapatkan materi pelajaran. Bedanya dia di rumah, yang tertib dia di sekolah. Jadi jangan sampai skor tapi merugikan anak. Begitu Pak ya Manggara. Pak, siap Pak. Jadi skors ini ada Pak ya, sifatnya memang urgent ya Pak ya, ketika memang pelanggaran anak ini sudah sangat mengkhawatirkan, maka kemudian skors ya Pak ya, yang menjadi Betul. apa solusi terbaiknya gitu. Pak mungkin bisa itu nggak Pak? Saya juga pengen Pak, pengen mendapat nih
semacam transfer pengalaman dari Bapak lah. Mungkin kalau di tempat Bapak ketika diskors itu ada nggak Pak semacam penegasan gitu bahwa skors ini adalah nilai gitu loh. Nilai yang membuat nanti kamu itu menjadi orang yang akan berubah gitu loh. Karena skors ini akan menguji apa ya, tanggung jawab gitu sebagai seorang siswa gitu Pak. Betul. Kalau di sekolah saya memang namanya sekolah swasta ya Pak Manggara. Betul Pak, betul. Datang saja sudah alhamdulillah. Datang untuk sekolah aja sudah alhamdulillah. Apalagi diberi skor, itu akan bermasalah besar sekali di sekolah ini. Sehingga yang dapat kami lakukan untuk anak-anak tersebut, ya paling ada di nilai Pak, ada di nilai. Harus diinformasikan dengan kedua orang tuanya. Memang di swasta serba salah. Kita menerapkan disiplin, tapi karena banyak faktor jemputan, faktor macet, faktor segala, kita meminta anak untuk masuk itu udah alhamdulillah Pak. Ya, bahkan kita guru itu ngomong, nah yang terlambat itu tidak apa-apa, masuk aja daripada di rumah nggak sekolah, nggak belajar, malah main HP, begitu Pak. Tetapi itu beda dengan kondisi anak SMA. Kalau anak SMA harus juga punya keputusan yang bertanggung jawab Bapak di KSE itu. Nah kalau saya terlambat, pasti saya akan rugi. Nah mungkin begitu Pak. Insya Allah anak SMA itu sudah bisa mengambil tanggung jawab. Cuma dari kita gurunya yang tegas tidak. Kalau gurunya nggak tegas, udah namanya anak di masa peralihan, ingin tahu jati dirinya bagaimana, ya maka dari kita sebagai gurunya yang harus tegas, harus disiplin. Jangan sampai guru dilihat oleh anak, ya bapak itu juga begini, ibu itu juga begini. Itu mungkin dari saya seperti itu. Luar biasa Pak Carmadi. Terima kasih Pak Carmadi ya. Iya sama-sama. Hari ini saya apa namanya tadi advice ya, nasihat sekaligus tadi apa ya masukan ya Pak ya. Betul. Baik menangani anak terlambat, kemudian kita berlaku adil kepada siswa agar tercapai apa tadi win-win solution ya. Kemudian bagaimana kita menanamkan kepada mereka rasa tanggung jawab, kemudian kejujuran ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Mangga sekarang saya kembalikan pada Bapak lagi waktunya. Silakan Pak untuk menutup mungkin. Baik, Pak Manggara, hari ini juga saya dapat ilmu dari Bapak. Tentunya saya beda. Saya mengajar di SD yang swasta, beda dengan Bapak di SMA, kemudian negeri. Dari usia juga beda. Kalau SD masih bisa kita bisa tekan, tapi kalau SMA mau menekan kadang kita malah dilawan. Jadi paling untuk SMA itu banyakin untuk disentuh hatinya. Apalagi kalau ada anak yang memang terlambatnya gara-gara orang tua kondisi ekonominya. Jadi mungkin begitu. Terima kasih Pak Manggara sudah berbagi kita dengan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus Pak Manggara. Assalamualaikum.